proses belajar mengajar itu kadang-kadang membutuhkan suatu ilmu, di mana ilmu ini kadang terlahir dari diri kita sendiri. Karena belajar dan mengajar itu juga merupakan suatu proses seni, di mana seseorang harus menghayati kedua peran tersebut. Seorang guru, kita dituntut untuk bisa berekspresi luas di dalam kelas, sehingga kita dapat menguasai suasana kelas dan anak-anak kita sendiri. Kita beri mereka kebebasan di dalam menyangkap atau menyerap cara kita memberi pelajaran. Ekspresi ini yang didukung oleh kurikulum mereka yang diterapkan pemerintah pada saat sekarang ini. Kita memberikan keluasan bagi anak kita untuk bersikap secara positif, menerima metode yang kita pakai. Kalau di kelas, biasanya kita ada forum diskusi. Kadang ada suatu materi yang mana kita harus diskusikan antara kita dengan siswa kita. Dalam diskusi ini banyak pelajari, banyak hal yang dapat kita pelajari. Terutama kita melihat bagaimana siswa kita menerima materi pelajaran yang kita berikan. Dan kedua, kita bisa melihat bagaimana mereka menyikapi suatu permasalahan dengan logika berpikir mereka sendiri. Nah, di sini kita sebagai guru harus memahami logika berpikir anak-anak kita. Kita tidak bisa memaksakan cara berpikir kita kepada mereka. Di usia mereka saat sekarang ini, mereka dalam proses bertumbuh, di mana cara berpikir mereka itu lebih cenderung labil, dan dia butuh kita untuk perkuat posisi hal tersebut. Makanya setiap permasalahan kita tidak bicara benar atau salah dalam proses, tetapi bagaimana kita menambahkan kekurangan dari apa yang dilakukan oleh siswa kita dan tidak menyalahkan mereka. Ya, kadang-kadang di kelas kita sedikit melakukan inovasi di dalam mengajar. Kenapa? Karena kebetulan alhamdulillah saya juga punya kemampuan dalam bahasa Inggris. Saya coba menerapkan ini dalam proses belajar mengajar, yaitu agar anak-anak ini juga terpancing dengan belajar bahasa Inggris. Kita melakukan pengantar sebagian dengan menggunakan 30% bahasa Inggris. Jadi walaupun mereka tidak belajar bahasa Inggris, tapi mereka tetap berkondisi dengan suasana belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena target kita, anak-anak kita harus bisa bahasa Inggris. Benua Eropa. As we know, benua Eropa or Eropa continent is located between 9 west longitude until 60. Karena kita tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional, merupakan key of the world. Kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita bisa terbang kemana saja kita suka. Today we are going to study about simple present. Do you know when we use simple present? No? Okay. Who knows? We use simple present to talk about daily activities. What? Apa lagi? Habits and general fact. So we use simple present for daily activities, or in Indonesia we call it kebiasaan sehari-hari, and then habits, kebiasaan, and general fact atau kebenaran secara umum. Hi, I'm Mr. Nanda. Saya adalah guru bahasa Inggris. Ada beberapa keuntungan dalam belajar bahasa Inggris. Selain kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari luar negeri, kita juga bisa menambah pengetahuan. Misalnya mencari pengetahuan di internet misalnya yang kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Dalam mengajar bahasa Inggris, saya kadang memberikan warming up, yaitu berupa pemanasan. Pemanasan bertujuan untuk mencairkan suasana agar anak-anak tidak terlalu tegang dalam belajar bahasa Inggris. Warming up dapat berupa tongue twister atau permainan kata, vocabulary games. Selain itu, saya memberikan review dalam setiap pelajarannya. Review bertujuan agar anak-anak mengingat kembali apa yang sudah mereka pelajari. Dan review dipercaya dapat mencairkan suasana kelas. Dalam kesehariannya, saya menggunakan metode yang berbeda-beda dalam mengajar bahasa Inggris, tergantung suasana kelas, kebutuhan murid, dan tergantung materi pelajarannya. Inovasi dalam bahasa Inggris itu sudah banyak. Kalau di dalam kelas, saya menggunakan output activities. Output activities itu dapat berupa writing atau speaking. Yang paling populer yaitu bentuk role play,
dan juga diskusi bersama temannya. Misalnya dalam pembelajaran memberikan saran. Program yang diterapkan di sekolah yaitu melakukan kegiatan bahasa Inggris setiap hari Selasa dan Kamis. Hari Selasa misalnya anak-anak wajib menyetor beberapa vocabulary sebelum masuk ke kelas. Dan di hari Kamis, biasanya anak-anak melakukan speech, pidato, ataupun kegiatan literasi dalam bahasa Inggris. Jadi kegiatan literasi ini diharapkan agar supaya anak-anak bisa meningkatkan kemampuan berbicara mereka. Jadi diharapkan dengan metode yang saya ajarkan, anak-anak ini bisa meningkat kemampuannya dalam bahasa Inggris, sehingga mereka bisa menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setiap siswa itu unik. Tidak ada siswa yang bodoh, melainkan siswa yang belum mendapat kesempatan belajar oleh guru yang bisa menerapkan metode-metode belajar kepada siswa. Orang guru harus bisa mengasesmen siswanya sendiri sebelum pembelajaran dimulai. Seperti bagaimana gaya belajar siswa, apa yang mereka minati, pembelajaran seperti apa yang mereka sukai. Belajar di sekolah tidak hanya berada di ruangan kelas berbatas tembok-tembok tinggi, tetapi setiap lingkungan sekolah itu adalah tempat belajar. Saya pernah mengajarkan sebuah pembelajaran IPA khususnya, di mana IPA cabang ilmunya itu ada biologi dan fisika. Anak-anak cenderung menyukai biologi tapi tidak menyukai hitung-hitungan. Sehingga saya sebagai guru harus memutar otak bagaimana mereka agar tidak jenuh dalam belajar fisika. Saya biasanya menggunakan metode belajar itu sistemnya tandur. Tandur itu sebuah singkatan dari huruf T-nya sendiri. Saya biasa dalam pembelajaran IPA itu anak-anak harus temukan apa yang sedang terjadi di dalam kelas. Seperti saya membawa sebuah alat-alat percobaan, saya tidak memberikan informasi lebih dulu, tetapi siswa harus temukan sedang apa sih gurunya gitu, mau belajar apa sih gurunya ini gitu. A-nya itu alami. Jadi biarkan anak-anak itu mengalami prosesnya lebih dulu. Seperti kita berikan pertanyaan atau memegang sesuatu alat-alat pembelajaran yang akan kita sampaikan. N-nya itu namai. Baru gurunya menyampaikan informasi, namai. Bahwasannya yang sedang guru ingin ajarkan itu apa. D itu saya ambil dari kata demonstrasi. Demonstrasi itu bahwasannya pembelajaran itu tidak melulu guru harus ceramah. Tapi demonstrasi bisa guru juga yang menyampaikan sebuah informasi, bisa siswa yang juga diminta memberikan informasi terlebih dahulu, atau siswa juga bisa mendemonstrasikan sebuah pembelajaran. Dengan catatan guru sebagai sutradara itu menuliskan sebuah konsep belajarnya. Nah, setelah demonstrasi, ulangi. Guru mengulangi proses pembelajaran yang sudah terjadi di kelas dengan membuat kesimpulan atau berdiskusi bersama siswa. R-nya itu merayakan. Jadi merayakan hasil belajar. Kalau misalkan pembelajarannya itu tentang fisika, itu lagi belajar tentang berbau-bau yang ada makanan misalkan ya, kayak semacam zat, lagi belajar pencampuran zat, biasanya kan ada makanan-makanan yang sisa, itu bisa kita rayakan. Atau dirayakan dengan cara sederhana itu bisa berfoto bersama dari hasil alat yang mereka buat atau hasil percobaan yang mereka lakukan, itu kita bisa rayakan bersama. Nah, dengan adanya metode tandur yang diterapkan itu, siswa bisa lebih happy, lebih bahagia. Nah, seperti itu yang saya lakukan pembelajaran fisika di kelas. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya untuk mencintai ilmu pengetahuan, terutama dalam pembelajaran saya, bahwasannya kalau kalian belum mencintai pembelajaran IPA maupun fisika,
kedepannya kalian akan sulit mempelajarinya. Tapi ketika di awal kalian sudah mencintainya, kalian akan menemukan proses-proses kemudahan. Bahwasannya ilmu sains itu tidaklah sulit. Untuk anak-anak, teruslah belajar untuk menggapai impian apapun yang kalian cita-citakan. Ayo Kadirna, wahai desain salasa. Mada? Hamidun. Hiya hamidatun. Anta hamidun. Anti hamidah. Ana hamidun. Ana hamidah. Hamidah. Anta hamidun. Anti hamid. Ya karena itu sama ya, bahasa itu merupakan jembatan ilmu, dan bahasa Arab juga, dan apalagi bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah, dan juga bahasa Nabi kita SAW, dan juga bahasa Ahlus Surga, dan dengannya juga kita dapat memahami ilmu-ilmu agama atau ilmu syariah yang lain seperti fikih, tafsir, kemudian akidah ya. Karena jika kita tidak mengetahui bahasa Arab, bagaimana orang-orang terdahulu atau orang-orang yang sebelumnya belum mempelajari bahasa Arab ini menerjemahkannya? Yang pertama dengan metode demonstrasi, yaitu gurunya mempraktekkan, ya misalnya dengan percakapan atau demonstrasi sesuai dengan materi yang diajarkan. Misalnya demonstrasi pengucapan kata yang benar, kosakata yang benar, misalnya babun, ya ba-nya itu harus panjang, tidak pendek. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Jadi di sana saat proses belajar mengajar, saya sering bertanya. Ya, jadi saya tanya satu persatu. Apabila ada yang tidur atau ngantuk, ya saya panggil namanya. Ya, saya panggil namanya. Kemudian apabila dia bisa menjawabnya, kita puji dia, Masya Allah, ahsanti, barakallahu fiik. Dan juga kalau misalnya mereka ada yang tidak bisa, ya kita suruh ulangi lagi, atau kita mendikte atau membantunya dalam menjawab seperti itu. Jadi sering kita tanya, ya kita tanya agar nanti terbiasa. Oh, kalau pertanyaan ini jawabannya seperti ini. Oh, kosakata ini bahasa Arabnya ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu praktek. Ya, sering-sering praktek mau melalui lisan atau tulisan. Misalnya lisan tadi contohnya ya praktek ke depan, mendemonstrasikan apa yang ustadznya sudah memberikan contoh ya. Misalnya hadza babun atau hadza kitabun ya. Jadi pelafalannya bagaimana, kemudian apa yang ditunjuk itu sesuai apa tidak gitu. Jadi praktek di sini yang kita lihat apakah mereka sudah paham atau belum, dan dari situ kita lihat. Nah, anak-anak juga merasa malas dengan yang namanya tulisan ini. Saya susah atau bagaimana, nggak suka dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mereka lagi bosan atau nggak suka dengan dengan menulis bahasa Arab, apalagi bahasa Arab ya bahasa asing lah bagi mereka, kita arahkan saja, mungkin kita siapa yang bisa menulis di papan tulis jawabannya gitu. Insya Allah kalau mereka nulis di papan tulis itu pada semangat ya, namanya juga anak-anak ya, mereka lebih senang menunjukkan jati dirinya dengan memberikan jawaban di papan tulis. Oh, biar teman-temannya, oh ini jawabannya benar gitu, seperti itu.